Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inah Prihatini Tias dari UPT PPSAA Situbondo. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan teknik pekerjaan sosial yang diterapkan di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo, atau yang biasa kita kenal dengan UPT PPSAB Sidoarjo, guna untuk memenuhi tugas praktek belajar lapangan. UPT PPSAB Sidoarjo mempunyai tujuan, yakni memberi perlindungan kepada anak terlantar usia 0-5 tahun atas penghidupan yang layak. UPT PPSAB Sidoarjo sebagai lembaga pelayanan publik di bidang pelayanan sosial juga mempunyai tugas pokok, yakni membantu Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam mengentaskan bayi atau balita terlantar mulai dari umur 0-5 tahun. Dalam melaksanakan tugasnya, pekerja sosial menerapkan beberapa metode dan teknik. Adapun metode yang pertama, yakni metode dan teknik pekerjaan sosial mikro yang meliputi casework, yaitu praktek pekerjaan sosial dalam pemenuhan kebutuhan serta pengembangan individu dan keluarga. Teknik pekerjaan sosial mikro dalam penerapannya di UPT PPSAB Sidoarjo berfokus pada masalah tumbuh kembang dan kesehatan klien. Untuk beberapa balita yang sudah bisa diajak berkomunikasi, biasanya dilakukan konseling ringan mengenai masalah-masalah yang sering muncul pada anak-anak. Contohnya seperti saling menjahili atau saling memukul, tidak mau menurut, suka mengompol, susah makan, dan lain sebagainya. Peranan pekerja sosial mikro di sini adalah sebagai satu, ialah penyembuh, yakni menyembuhkan perilaku yang tidak baik pada diri klien. Contohnya, bagi anak yang suka mengompol, pekerja sosial sebagai penyembuh memberikan solusi, yakni membiasakan anak untuk buang air kecil sebelum tidur. Yang kedua, sebagai konsultan, membantu klien untuk memecahkan masalah. Contohnya, dengan memberitahu dan memberi contoh berulang-ulang untuk buang air kecil sebelum tidur agar anak tidak mengompol lagi. Yang ketiga, penyerasi masyarakat. Pekerja sosial sebagai pemersatu masyarakat artinya harus mampu menyatukan cara berpikir, bertindak, dan berperilaku antar individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok, dan masyarakat. Contohnya dalam penerapan di UPT PPSAB Sidoarjo adalah saat ada anak yang saling menjahili atau saling memukul dan bertengkar antar temannya. Pekerja sosial diharapkan mampu mendamaikan dengan memberikan solusi sederhana yang dapat dimengerti anak-anak agar mereka rukun kembali. Keempat, sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, pekerja sosial diharapkan mampu membimbing klien untuk menjadi anak yang terpenuhi hak-haknya secara wajar. Sebagai pendidik, yang berikutnya nomor 5, sebagai pendidik, pekerja sosial diharapkan mampu mendidik klien dalam memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosialnya secara layak, meningkatkan kepercayaan diri anak, disiplin, dan tanggung jawab diri sejak dini. Yang terakhir adalah pemecah masalah. Diharapkan pekerja sosial dapat membantu anak dalam mengatasi setiap masalah yang akan dihadapinya kelak. Metode dan teknik yang kedua adalah metode dan teknik pekerja sosial meso.
atau yang biasa kita sebut social group work, yang artinya praktek pekerjaan sosial dalam pemenuhan kebutuhan serta pengembangan kelompok. Dalam penerapannya di UPT PPSAB Sidoarjo, biasanya dilakukan kegiatan bermain secara berkelompok untuk membangun solidaritas antar klien, antar anak, kegiatan belajar kelompok, kegiatan rekreasi, dan lain-lain. Peranan pekerja sosial Mezo di UPT PPSAB Sidoarjo adalah sebagai broker, yakni pekerja sosial membantu anak memilih kegiatan sosial yang dibutuhkan anak dan membantu mereka memanfaatkan kegiatan tersebut. Contohnya, dilakukan kegiatan mengaji bersama untuk membentuk akhlak anak sejak dini. Metode dan teknik yang ketiga adalah metode dan teknik pekerjaan sosial makro, yang artinya community work. Ada 3 model klasik yang menjadi acuan praktek pekerjaan sosial makro, antara lain 1. Pengembangan masyarakat, 2. Perencanaan sosial, 3. Aksi sosial. UPT PPSAB Sidoarjo pernah mempraktikkan aksi sosial dengan melakukan layanan dukungan psikososial atau LDP, yakni memberikan bantuan kepada anak korban COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan memberi motivasi bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal saat pandemi. Bentuk kegiatannya adalah seperti berupa asesmen, trauma healing, dan pembagian sembako. Demikian pemaparan hasil praktek belajar lapangan tentang metode dan teknik pekerjaan sosial di UPT PPSAB Sidoarjo. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.